sejarah kebudayaan Islam tentang penguasa-penguasa masa dinasti Ayyubiyah. Oke, siapa sih raja-rajanya ataupun penguasa-penguasanya ataupun orang-orang yang memang adalah terlibat langsung dalam memperjuangkan agama Allah dalam satu kerajaan, dalam satu negara yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu maksudnya. Oke? Baik, ya simak baik-baik. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam memperjuangkan kerajaan dinasti Ayyubiyah pada masa itu adalah salah satunya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Itulah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Itu sudah kita ceritakan dalam pertemuan yang lalu. Nah, masa prosesnya berdirinya dan sampai bubarnya dinasti Ayyubiyah sekitar 75 tahun pada waktu itu, ya. Itulah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tercatat dalam buku sejarah ada 9 orang khalifah yang pernah menjadi penguasa masa kerajaan dinasti Al-Ayyubi. Yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu sendiri. Beliau menguasai kerajaannya yaitu pada tahun 1171 Masehi sampai 1193 Masehi. Ya, itu pada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah yang mencetus dan juga yang mendirikan dan yang dipercaya oleh rakyat pada awal mulanya. Yang kedua adalah Malik Al-Aziz Imanuddin. Malik Al-Aziz Imanuddin. Siapa dia? Paman kalian. Ya, itulah juga salah satu ulama pada masa itu, pada waktu itu beliau mendirikan dan juga memajukan wilayah-wilayah jajahannya pada waktu itu, yaitu tahun 1193 Masehi sampai 1198 Masehi. Itu beliau menguasainya. Kemudian ada lagi yang lain bahwa Malik Al-Mansur Nasiruddin. Siapa? Malik Al-Mansur Nasiruddin. Kemudian selanjutnya ada Malik Al-Adil Saifuddin. Yaitu. Kemudian Malik Al-Kamil Muhammad, yaitu ulama juga. Malik Al-Kamil Muhammad itu ulama yang luar biasa. Kita lihat nanti sedikit profil beliau. Kemudian Malik Adil Saifuddin juga. Kemudian ada Malik Al-Soleh Najmuddin. Itu orang-orang Muslim semua, tokoh-tokoh Muslim semua, cendekiawan-cendekiawan semua yang membela agama Allah dan juga dia mendirikan suatu kerajaan, kenegaraan, dan beliau juga adalah orang-orang yang berjuang di agama Allah. Malik Al-Mu'azzam, ya, Malik Al-Mu'azzam. Turasyah. Nah itu kan Malik Al-Azam Turasyah. Kemudian ada yang terakhir yang ke-9 yaitu Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Coba diulang, siapa? Malik Ashraf Muzaffaruddin. Memang itu Arab, ya. Kearabatnya itu seperti itu. Nah baik, kita lihat. Barangkali adalah ada satu yang perlu kita lihat sosok Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, mungkin barangkali sebelum kita jelaskan itu ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Siapa sebenarnya Malik Al-Kamil? Oke. Siapa sebenarnya Malik Al-Kamil itu? Nah, itulah yang Bapak mau jelaskan siapa Malik Al-Kamil itu. No problem. Oke, baik. Nah, Malik Al-Kamil itu adalah salah satu tadi sebagai khalifah masa Al-Ayyubi. Beliau adalah
gagah perkasa, berani dan tegas, dan juga jujur. Yang pentingnya lah jujur. Nah, baik, di sini kita lihat nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad Al-Kamil. Nah, itu nama asli beliau, nama lengkapnya. Merupakan putra dari Al-Adil pada tahun 1218. Ia memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib. Beliau yang memimpin pasukan salib. Nanti kita peragakan dan simulasikan tentang perangnya salib. Bagaimana perang salib yang dimenangkan oleh kaum muslimin pada waktu itu di Mesir. Yang mengepung kota Dimesta. Dia menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Nah, setelahnya ayah wafat, langsung diambil alih oleh anaknya, yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Pada tahun, kalau nggak salah lebih kurang 1219 Masehi, pada waktu itu Al-Kamil hampir kehilangan tahta karena persekongkolannya kaum Kristen Koptek itu. Kaum Kristen Koptek itu adalah ia mengungsi ke Yaman untuk menghindari keprotasan ataupun komplotan tersebut. Persekongkolannya berhasil dipadamkan bersamaan dengan saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjadi sebagai gubernur Suriah. Intinya adalah sudah hampir berhasil orang-orang Kristen menguasai Mesir dan kerajaannya Ayyubiyah yang dipimpin oleh Malik Al-Kamil pada waktu itu karena bersekongkol dengan orang Yaman. Karena Kristen mengungsi ke Yaman pada waktu itu. Nah, saya nggak ada di situ pada waktu itu. Baik, pada bulan Februari 1229 Masehi, tercatat dalam sejarah, Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, disitulah perang demi berkecamuk, terus perang antara Muslim dengan Kristen. Pada waktu itu akhirnya gencatan senjata tercapai sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Yang berisi antara lain berisi daripada gencatan senjata itu, coba simak baik-baik. Ini penting. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Itu katanya. Ya. Kemudian kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar pada waktu itu. Nah, itulah yang ditantang, itulah yang diberikan suatu solusi dan nanti akan terjadinya suatu perang salib akan terjadi. Akibat adalah diberinya suatu wewenang kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, selain itu beberapa peristiwa penting yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain, ini penting juga yang disimak baik-baik, dengar baik-baik, nanti akan ada keluar dalam soal ya. Apa yang terjadi pada waktu itu, yang peristiwa yang penting yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil Muhammad, yaitu yang pertama, menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada periode atau pada tahun 1218 Masehi, menggantikan Al-Adil yang meninggal, itu ayahnya. Kemudian pada tahun 1219 Masehi, kota di India jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Itulah adanya karena jatuh ke tangan orang Kristen, akhirnya terjadi perang salib nantinya. Kemudian yang ketiga, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib berupa perjanjian damai. Tetapi dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yerusalem diminta oleh orang-orang Yahudi, orang-orang salib ataupun orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi itu ada strategi Al-Malik Al-Kamil pada waktu itu. Bisa direbut kembali, bisa diambil kembali. Membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, saudaranya sendiri. Pada waktu itu dirobohkan tembok Yerusalem
yang ada pembatas antara kelompok Kristen dengan kelompok Muslim dirobohkan oleh saudaranya sendiri, yaitu adiknya. Akhirnya dibangun kembali pada waktu itu. Kemudian mengembalikan salib asli yang dulu dipasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Itu yang paling peristiwa yang mengerikan pada waktu itu, ya. Kemudian Al-Kamil pada waktu itu meninggal dunia, didukikan oleh Sultan, digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Siapa yang menggantikan? Salih Al-Ayyubi. Nah, di sini yang dapat kita ambilkan adalah perang salib terjadi. Baik itu di masa Al-Ayyubi sendiri berhasil diambil dan dimundurkan pasukannya. Islam muncul dan berkembang dan mendapat kemajuan. Di belakangnya juga terjadi lagi lah peperangan, terus berpeperangan. Dengan meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi dan terus diganti tahtanya oleh pimpinan-pimpinan selanjutnya. Pada akhirnya ada MOU ataupun nama perjanjian antara orang Muslim dengan orang Kristen. Itu perlu kita kaji di sini. Yang terjadi hari ini seperti yang ada di Mesir sejarahnya, dan ada juga di Palestina, Yerusalem pada hari ini. Paham tuh? Ya. Baik, itu selanjutnya kita akan memberi kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Siapa sajakah penguasa dinasti Ayyubiyah pada masa itu? Ya, baik. Itu tadi sebenarnya sudah Bapak jelaskan, tetapi salah satu singkatnya adalah yang ditanyakan tadi, siapa saja sih penguasa-penguasa pada masa Al-Ayyubi. Itu ada yang paling menonjol adalah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Kemudian ada Malik Al-Kamil. Kemudian banyak lagi yang lain, sampai 9 orang Bapak sebutkan tadi, dipelajari kembali dan disimak kembali. Yang paling penting adalah setiap periode dan tahapan itu penggantian kepemimpinan dan penguasanya selalu ada perjuangannya. Sampai hari ini adalah seperti yang ada di Palestina, antara Yerusalem dengan Palestina. Terjadinya suatu peperangan yang orang Yahudi ingin merebut yang namanya masjid. Masjid apa? Siapa tahu? Masjid Al-Aqsa. Masjid itu masjid Yerusalem yang dibangun, yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dulu, tapi sudah berani dikatakan itu masjid Yahudi. Mana ada masjid Yahudi? Gak ada masjid Yahudi. Yang ada adalah masjid kaum muslimin, mau ditempati, mau diduduki oleh orang-orang Yahudi, dan batas-batasnya mau direbut, mau dikuasai. Padahal itu mutlak bahwa yang dirikan awal pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu di awalnya sudah ada yang mengembangkan Nabi Muhammad, dan juga itu adalah kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah jelas bahwa sejarah menyatakan tak mungkin itu didirikan dan wilayah orang lain. Itu jelas adalah wilayah kekuasaan kaum muslimin yang mestinya harus dipertahankan, yang mestinya harus diamankan, dan bisa kaum muslimin semuanya lah melaksanakan ibadah dengan tenang, nyaman, dan baik, sejuk di situ, dan diakui semuanya bahwa itulah masjid kaum muslimin masa dulu sampai hari ini. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan tentang penguasa-penguasa masa dinasti Al-Ayyubiyah.